wedding and the honeymoon. Turn the page. It's time. Pada tahun 2013, terlihat satu keluarga yang sedang menunggu di bandara untuk penerbangan dari Jamaika ke New York. Keluarga itu terdiri dari Michaela, Ben, istri Ben bernama Grace, anak Ben bernama Cole dan Olive, serta kedua orang tuanya. Tiba-tiba pihak bandara mengumumkan kalau pesawat yang mereka tumpangi telah penuh. Oleh karena itu, pihak bandara memberikan penawaran voucher senilai $400 lebih murah dari biaya pesawat sebelumnya. Sebagian dari keluarga itu pun memilih untuk ikut ke penerbangannya, yaitu Michaela, Ben dan anaknya Ben bernama Cole. Dan sebagiannya lagi memilih tinggal di rumahnya. Mereka yang ikut ke penerbangan itu pun berangkat dengan nomor pesawat 828. Penerbangan pun terlihat mulus dan tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa saat kemudian pesawat mengalami turbulensi yang parah, sehingga membuat semua penumpang khawatir dan ketakutan. Wedding and the honeymoon. Turn the page. It's time. Untungnya turbulensi itu terjadi secara singkat akibat cuaca yang buruk. Setelah kejadian itu, pesawat mereka pun terpaksa mendarat. Sang kapten meminta pihak bandara untuk menyiapkan pendaratannya. Namun pihak bandara seketika terdiam mendengarkan sang kapten. Pihak bandara pun meminta informasi tentang pesawat tersebut. Setelah menunggu koordinasi dari pihak bandara, pesawat pun mendarat dengan selamat. Setibanya di bandara, mereka semua kehilangan jaringan yang membuat mereka tidak bisa mengabari keluarganya. Ketika semua penumpang diturunkan, tiba-tiba sejumlah ambulan dan beberapa polisi datang menghampiri pesawat mereka. Semua penumpang pun heran melihat kedatangan mereka. Kemudian salah satu polisi mendatangi semua penumpang dan berkata kalau pesawat mereka hilang selama 5 tahun lebih, dari tahun 2013 hingga 2018, dan semua penumpang diduga hilang dan tewas. Semua penumpang yang mendengarkan hal itu kaget dan kebingungan, padahal mereka hanya terbang dalam beberapa waktu saja. Kapten pesawat pun dibawa ke ruangan interogasi untuk mendapatkan informasi soal penerbangan mereka. Namun sang kapten mengatakan kalau pesawat mereka hanya terkena turbulensi yang singkat akibat cuaca yang buruk. Clear air, heavy chop. Instruments never detected a thing. Need to make a call, okay? I need to call my boy, my fiance. He's not about to submit to testing of any kind. Semua instansi pemerintah termasuk NASA datang ke New York untuk melakukan penelitian tentang pesawat 828. Mereka pun melakukan penyelidikan dari dalam pesawat hingga barang-barang yang dibawa oleh penumpang. Namun mereka tidak menemukan keanehan dengan pesawat tersebut. Kepala FBI yang menginterogasi semua penumpang juga nihil mendapatkan informasi, dan mereka bingung kenapa semua penumpang tidak menua. Setelah 36 jam kemudian, semua penumpang diperbolehkan bertemu dengan keluarganya. Ben yang bertemu dengan keluarganya kaget melihat anak perempuannya telah bertumbuh remaja. Sedangkan Michaela mendapatkan kabar kalau ibunya telah lama meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Michaela yang mendengarkan hal itu nangis menerima kenyataan yang ada, dan semua penumpang juga diperbolehkan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Michaela kembali bekerja sebagai polisi NYPD. Di sana dia bertemu dengan tunangannya bernama Jared. Jared bingung dengan Michaela yang tidak menua setelah hilang 5 tahun lebih. Di tengah perbincangannya, Michaela melihat sebuah cincin di tangan Jared. Jared menjelaskan kalau dia sudah menikah dengan sahabatnya Michaela. Mendengarkan hal itu, Michaela pergi dari sana dan meninggalkan Jared. Michaela pun pergi ke sebuah toko untuk membeli perabotan rumahnya. Namun di sana Michaela mendapatkan berita kalau Jared ditugaskan untuk menyelidiki kasus pesawat 828. Jared memberikan informasi jika penumpang 828 mendengarkan panggilan suatu hal, langsung segera hubungi polisi setempat.
Panggilan itu pun terjadi pada Michaela. Ketika Michaela mau pulang, dia mendapatkan panggilan dari seseorang yang mengatakan pelan-pelan. Namun Michaela masih tidak percaya dengan panggilan tersebut dan mencari sumber panggilannya. Michaela pun meminta supirnya untuk pelan-pelan membawa mobilnya. Tapi sang supir buru-buru takut ketinggalan penumpang. Panggilan itu pun terus menghantui Michaela hingga tiba-tiba Michaela teriak untuk menghentikan mobilnya. Slow. Excuse me, can you slow down? Slow down now! Setelah kejadian itu, Michaela langsung pergi ke rumah Ben untuk menceritakan panggilan tersebut. Namun Ben hanya berkata kalau Michaela sedang sakit dan harus memerlukan perawatan. Ben juga harus buru-buru ke rumah sakit untuk membawa Cole memeriksa penyakit yang dideritanya. Di sana, dokter mengatakan kalau jumlah sel anaknya tidak berubah seperti tes yang terakhirnya. Dokter juga menyarankan kepada kedua orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke pengobatan yang baru sebagai terobosan penyembuhan penyakit Cole. First to Ben, he all came back to us. If we get him admitted and we get a jump on the treatment, well, that would be our backup plan, but there's a new treatment protocol for people. Scene berpindah pada satu keluarga yang sedang memberikan surprise kepada anaknya bernama Sanvi. Dia ini seorang dokter peneliti medis dan juga salah satu penumpang di pesawat 828. Sanvi ini dibawa ke salah satu rumah sakit untuk mendapatkan kejutan tentang penelitiannya. Penelitiannya diterima oleh rumah sakit karena berhasil menyembuhkan pasien kanker dan menyelamatkan ratusan anak di kota tersebut. Dia pun kaget dan senang akan hal itu. Setelah memberikan penghargaan kepada Sanvi, mereka membuat pertemuan untuk membahas salah satu pasien mereka, yaitu Cole. Cole mempunyai penyakit leukemia dari awal tahun 2011 hingga sekarang masih bertahan hidup. Dr. Cardoso sebagai kepala rumah sakit tiba-tiba membatalkan pengujiannya karena tanggal penyakit Cole berada di luar pengujian rumah sakit. Sanvi yang mendengarkan hal itu menjelaskan kepadanya kalau pesawat yang mereka tumpangi tidak pernah hilang dan Cole masih layak mendapatkan pengujiannya. Namun Dr. Cardoso tetap melarang pengujiannya karena melanggar protokol rumah sakit. Setelah pertemuan tadi, Sanvi menjumpai Dr. Cardoso ke ruangannya. Dia bersikeras untuk menyelamatkan nyawa Cole dan mengambil tugas untuk ikut menyembuhkan penyakitnya. Sanvi, we can't save everyone. No, of course not, but we can try. Do you want to know what happened to him on that plane? The exact same thing that happened to me. And I can't explain to you why or how. And I couldn't care less about the money. We're giving this boy his chance. Keesokan harinya, Michaela jogging di sekitar rumahnya. Saat melewati anjing tetangga rumahnya, Michaela mendengarkan panggilan itu lagi yang mengatakan bebaskan mereka. Michaela berpikir kalau itu hanya halusinasinya dan dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, Michaela mendengarkan panggilan itu lagi dan memaksanya untuk membebaskan mereka. Michaela pun pergi ke tempat itu dan bertemu dengan Ben. Michaela bertanya kepada Ben kenapa dia sampai ke tempat ini. Ben menjawab kalau tadi pagi dia mendapatkan panggilan untuk membebaskan mereka dan Ben percaya dengan semua perkataan Michaela. Hey, what if they attack us? Di pagi harinya, Jared mendapatkan informasi kalau tadi malam ada seseorang yang melepaskan anjing tanpa sengaja. Ketika Jared melihat videonya, ternyata orang tersebut adalah Michaela dan Ben. Jared pun langsung menjumpai Michaela dan bertanya kepadanya. Michaela mencoba untuk menjelaskan kepada Jared kalau dia mendapatkan panggilan dalam beberapa hari sebelumnya. Michaela juga menceritakan kekesalannya terhadap Jared yang sudah menikah dengan sahabatnya. Lalu Jared menyuruh Michaela untuk ikut mengembalikan anjing yang dilepaskannya agar Michaela tidak dipecat dari pekerjaannya. Michaela pun pergi mengembalikan anjingnya. Namun sesampainya di sana, Michaela kembali mendengarkan panggilan tersebut untuk membebaskan mereka. Jared yang melihat tingkah aneh Michaela menyuruh untuk tinggal di mobilnya. Jared pun mengembalikan anjingnya sementara Michaela terus dihantui oleh panggilan tersebut. Michaela pun turun dari mobil dan langsung mencari sumber suaranya. Tiba di belakang rumah, Michaela melihat sebuah box kontainer yang terkunci dengan gembok. Michaela pun membuka box tersebut dan melihat dua anak yang telah lama hilang. Lalu tiba-tiba Jared diserang oleh pemilik rumah. What the hell are you doing? Michaela, stop! Ternyata dua anak tersebut adalah misi polisi yang selama ini mereka cari. Kapten polisi pun berterima kasih pada Michaela karena sudah menyelesaikan misi tersebut.
Di sisi lain, Ben dan istrinya pergi melihat keadaan anaknya yang akan mendapatkan pengobatan yang baru. Di sana, Cole bertemu dengan Sanvi yang akan menjadi medis untuk pengujiannya. Di malam harinya, semua penumpang 828 mendapatkan panggilan untuk datang ke bandara tersebut. Sesampainya di sana, mereka semua disuruh untuk melihat pesawat 828 meledak. But soon we'd know them as well as we know ourselves.